Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah yang diampu oleh saya Ikara Rawahyuni, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah, yaitu dalam hal ini adalah bank. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena manajemen keuangan syariah pasti tidak akan jauh dari membahas juga tentang bank, seperti itu. Nah, tentu sebelum masuk ke manajemen keuangan syariah dalam hal bank, kita perlu mengetahui apa itu lembaga syariah. Pengertian dari lembaga keuangan syariah sendiri adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan atau tagihan atau klaim di tempat lain, yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus, dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan, misalnya simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran, dan transfer dana, dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Lembaga keuangan syariah, tadi kan lembaga keuangan secara umum. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariahnya itu adalah lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan, misalnya asuransi, penggadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Nah, jika kita lihat pada slide ini, lembaga keuangan ini kan diartikan bahwa dia adalah lembaga intermediasi, di mana ada unit atau seorang atau sekelompok masyarakat yang punya dana surplus, dana lebih, dia menyerahkan dananya untuk ditabung atau misalnya disimpan dalam bentuk tabungan, deposito ataupun hal lainnya, atau diinvestasikan gitu kan. Kemudian oleh bank atau misalnya lembaga keuangan non-bank lain dikelola, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang dananya defisit, memerlukan suntikan dana untuk menjalankan usaha dan lainnya. Tentu jika kita sambungkan dengan manajemen keuangan syariah, di sini adalah ketika menghimpun dana, kemudian mengelola dan menyalurkannya, itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya di mana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu misalnya salah satunya misalnya menjauhi praktek riba dan lainnya, seperti itu. Kemudian transaksi yang dibiayainya itu jenis usaha yang dibiayainya tidak menyalahi syariat Islam, misalnya membiayai perusahaan perusahaan wine gitu, itu kan jelas tidak boleh seperti itu. Kemudian yang slide selanjutnya, karakter dan prinsip lembaga keuangan syariah. Di sini kita perlu memahami nih karakter dan prinsip dari lembaga keuangan syariah itu apa. Ada beberapa prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Nah, bisa kita ambil jika di lembaga keuangan konvensional itu kan menggunakan sistem bunga gitu kan. Mau itu misalnya yang si peminjam itu dalam keadaan rugi atau untung, bunga sudah ditetapkan di awal sekian persen gitu. Sedangkan untuk di dalam lembaga keuangan syariah
itu kita mengenal istilah dengan bagi hasil. Misalnya, akad yang digunakan adalah mudharabah atau musyarakah. Nah, di situ sudah jelas misalnya penjualan realnya itu berapa. Nanti ada bagi hasil. Bagi hasilnya harus dalam bentuk persentase. Misalnya sekian persen dan sekian persen. Seperti itu. Jadi, pun ketika misalnya terjadi kerugian, maka pemilik modal dia mengalami kerugian modalnya hilang misalnya. Sedangkan yang mengelola dia kehilangan dari tenaga yang diusahakannya. Kemudian selanjutnya kemitraan, yang berarti posisi nasabah atau investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Jadi berbeda ya, ketika misalnya lembaga keuangan konvensional tentu pemilik investor itu punya derajat lebih tinggi daripada misalnya yang peminjam. Sedangkan di sini untuk posisinya untuk lembaga keuangan syariah bermitra gitu. Yang menanamkan modal dengan yang mengelola itu bermitra. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Ini udah jelas, termasuk syarat dari akuntansi syariah harus transparansi. Kemudian universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip hidup Islam, prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi misalnya orang non-muslim mau menabung di bank syariah tentu diperbolehkan, karena di sini juga Rasulullah mencontohkan beliau melakukan transaksi dengan orang kafir gitu pada zamannya. Jadi itu tentu itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, itu diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya kita ke slide ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Nih, ini jelas dalam manajemen keuangan syariah, untuk lembaga keuangan syariah harus sesuai dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal misalnya tadi menerima titipan dan investasi, dilihat dulu nih akadnya apa, kemudian bahkan misalnya menjauhi dari dana-dana yang tidak halal misalnya seperti itu. Kemudian hubungan antar investor atau penyimpan dana, pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediari institusi gitu kan, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur kreditur seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Jelas ya, kita punya dalam agama Islam ini kan universal. Agama Islam ini mengatur semua sedik kehidupan kita, bahkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan ketika kita tidur, kemudian bagaimana cara kita hablum minallah, hablum minannas, juga dalam hal bermuamalah. Nah, dalam hal bermuamalah ini tentu bukan hanya yang kita cari ini hanya profit saja, tapi falah gitu kan, kesejahteraan, kemakmuran, bukan hanya untuk diri sendiri, kita juga harus memperhatikan kemakmuran untuk semuanya, semua yang punya dana, pengguna dana, juga LKS-nya dalam hal ini. Kemudian konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil. Tadi sudah dijelaskan ya, bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, pinjam meminjam, kord atau kredit guna transaksi sosial. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Di sini juga dijelaskan rambu-rambu ketika lembaga keuangan syariah akan melakukan investasi. Nah, investasi di sini tentu ada rambu-rambunya. Investasinya ke hal apa? Ke lembaga seperti apa?
Misalnya misalnya ke pasar modalnya tentu harus yang syariah, pasar uangnya tentu harus yang syariah, obligasinya yang syariah, dan lainnya. Itu diatur dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian slide selanjutnya, prinsip lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Ini jelas, karena kalau di sini kita artikan bahwa bunga di sini adalah riba ya, riba. Larangan menerapkan riba gitu kan pada semua jenis transaksi apapun itu transaksinya, dilarang gitu. Kemudian menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Wajar. Jadi ketika misalnya aktivitas bisnisnya itu menggunakan akad murabahah, itu kan jual beli. Ketika jual beli pun misalnya kita diperbolehkan mengambil keuntungan, yang penting misalnya ridho sama ridho gitu kan, antara nasabah dengan pihak bank misalnya. Tapi harus wajar mengambil keuntungannya dan keuntungan yang halal. Kemudian mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Ini jelas ya, ketika setelah melakukan perhitungan, membuat laporan keuangan dan sudah dilihat pendapatan atau laba bersihnya berapa, dikeluarkan zakatnya gitu kan. Sebelumnya misalnya teks, pajak dan lainnya, kemudian zakat dan lainnya. Bahkan harus memisahkan juga dana non halal atau pendapatan non halal dari transaksi dengan bank konvensional seperti itu. Kemudian larangan menjalankan monopoli, tentu ini juga dilarang dalam syariat Islam. Kemudian bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Jadi bank itu punya visi, punya misi. Salah satu misinya itu adalah mendorong masyarakat, aktivitas bisnis masyarakat. Jadi kan mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnis dengan cara apa? Memberikan permodalan seperti itu. Tentu termasuk juga misinya bank Islam, bank syariah gitu kan. Tapi ketika mendorong masyarakat untuk melakukan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara memberikan permodalan gitu kan, tentu perdagangan, misalnya usaha bisnisnya itu dagang gitu, dagangnya yang tidak dilarang oleh syariat Islam seperti itu. Baik pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Nah, yaitu yang pertama adalah pengalihan aset. Lembaga keuangan syariah memiliki aset dalam bentuk pinjaman dan dana kepada pihak lain dalam waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Pengalihan aset. Jadi kan lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, misalnya dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga itu dihimpun. Tentu cara penghimpunannya harus cara penghimpunan yang halal, tidak diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian nanti dialokasikan gitu, nanti poin berikutnya. Likuiditas atau liquidity berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Ini mungkin teman-teman kalau teman-teman di semester ini ada mata kuliah Asset dan Liability Management akan mempelajari ini. Jadi likuiditas bank dikatakan liquid ketika ketika uang cashnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan ketika nasabah akan menarik dana. Jadi gini, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk ada tabungan yang bisa diambil kapan saja, ada deposito yang ada jangka waktunya, kemudian misalnya dana pihak pertama, dana pihak kedua, dana pihak ketiga itu kan ada waktunya masing-masing, harus dikembalikan ke yang menanamkan modal.
ketika yang menanamkan modal itu sudah jatuh tempo waktunya untuk dikembalikan uangnya, modalnya, dananya, bank harus siap nih, harus siap uang cashnya, harus siap. Misalnya ada sekian ribu orang menabung di bank A dalam bentuk tabungan yang bisa diambil kapan saja. Nah, si bank ini harus siap uang tunainya. Misalnya dalam sewaktu-waktu, misalnya ketika Ramadan akan Idul Fitri misalnya, kemudian ada kenaikan sekolah anak-anak, kemudian orang-orang berbondong-bondong ngambil tabungannya karena memerlukan uang tunai gitu kan. Nah, bank harus siap nih, harus siap uang tunainya. Itu salah satunya ya. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain untuk lebih lengkapnya. Kemudian realokasi pendapatan. Lembaga keuangan syariah sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Kemudian transaksi. Lembaga keuangan syariah menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter ya. Terus efisiensi. Lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan, juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan ini, termasuk juga jasa transfer dan lainnya. Terus Bu, kalau misalnya jasa transfer nih antar bank, dari bank konvensional ke syariah dan lainnya, itu gimana? Nah, kalau itu akad yang digunakan adalah fee gitu kan, jasa diperbolehkan karena jasa misalnya dalam hal mentransfer gitu kan, jasa, jadi diperbolehkan mengambil keuntungan. Dia punyanya berinduk ke bank konvensional, masih jadi unit usaha dari bank konvensional karena masih belum mempunyai akta sendiri seperti itu. Tapi secara pencatatan tentu sudah terpisah itu, walaupun nanti harus dilakukan konsolidasi, dilihat gitu kan secara keuntungan, laporan keuangannya dikonsolidasi dengan bank konvensional sebagai induknya dan unit usaha syariah sebagai anaknya, perusahaan anak. Kemudian bank pembiayaan rakyat syariah hampir sama dengan bank umum syariah, tapi bedanya tidak menjalankan transfer antar bank seperti itu. Oke, kita lihat untuk bank. Tadi sudah dijelaskan ya. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Oke, kemudian pengertian lainnya bank syariah kita lihat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, tawazun ya, kemaslahatan, maslahah, dan universalisme alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Nah, kita lihat di sini aliran dana dalam sistem keuangan syariah. Kita lihat di sini fund atau dananya. Di sini bank sebagai, di sini kita contohkan bank financial marketnya. Bank ini menghimpun dana dari masyarakat secara umum gitu kan. Masyarakat secara umum dihimpun dananya, baik dana pihak pertama, kedua, dan ketiga dihimpun, kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk misalnya pembiayaan, entah itu misalnya pembiayaan dalam jangka waktunya pendek atau pembiayaan yang dalam jangka waktunya panjang, misalnya pembiayaan kepemilikan rumah, itu kan biasanya dalam jangka waktu yang panjang, yang sampai belasan tahun gitu misalnya, itu kan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan untuk penghimpunan dana bisa misalnya dalam bentuk tadi tabungan, giro, deposito, dan lainnya. Nah, dalam hal penghimpunan dana ini jangka waktunya relatif pendek daripada ketika si bank memberikan pembiayaan ke masyarakat. Nah, misalnya tabungan, ketika masyarakat menabung bisa diambil kapan saja. Kemudian giro atau deposito itu ada jangka waktunya, tapi biasanya tidak begitu lama. Nah, sedangkan untuk
penyaluran dananya. Masyarakat ada yang mengajukan pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun misalnya, 15 tahun, 20 tahun. Nah, di sini bank harus mengatur, mengelola gitu kan, bagaimana caranya selalu tersedia dana ketika bagian yang menyimpan dananya akan mengambil dananya kapan saja dengan dana yang disalurkan gitu, seperti itu. Nah, tentu ketika misalnya menghimpun dananya harus tidak boleh menyalahi aturan syariah. Begitupun dengan menyalurkan dananya, tidak boleh memberikan pembiayaan misalnya ke usaha yang diharamkan, seperti itu. Kemudian unit usaha syariah. Nah, tadi sudah dijelaskan, unit usaha syariah adalah bagian dari bank konvensional yang terdiri sebagai kantor kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Akan tetapi, transaksi dan laporan UUS tetap terpisah dengan bank induknya. Karena hal ini tidak diperbolehkannya percampuran transaksi satu dilaksanakan konsolidasi dengan bank induknya, yang termasuk unit usaha syariah. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi transaksi dan laporan UUS tetap terpisah dengan bank induknya atau bank konvensional, karena hal ini tidak diperbolehkannya pencampuran transaksi satu sama lain, walaupun pada akhirnya akan tetap dilaksanakan konsolidasi dengan bank induknya. Jadi jelas ya, untuk pencatatannya harus tetap terpisah. Kemudian yang termasuk unit usaha syariah, contoh bank syariah, unit usaha syariah pada saat ini berdasarkan data OJK Mei 2020 diantaranya yaitu CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, dan Danamon Syariah. Itu masih UUS, belum jadi BUS. Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini dengan Bank Umum Syariah apa sih bedanya? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bedanya itu. Tapi dalam hal kegiatan usahanya hampir sama dengan Bank Umum Syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana kepada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank BPR yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Terakhir, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan